Nah, assalamualaikum. Gua kali ini mau review 3D printer, tapi bukan unboxing karena udah kebuka. Jadi gua mau review pemakaian selama 6 bulan ke belakang 3D printer merek Creality tipe CR10V3. 3D printer ini punya karakter yang beda dengan dua 3D printer gua sebelumnya. Jadi gue bakal bahas kelebihan, kekurangan, dan juga nanti kita test print. Dan juga ada sedikit modifikasi dari 3D printer gue ini. Oke, kita langsung aja. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Dan fitur utama yang ditonjolkan CR10V3 adalah Titan Direct Drive Extruder dari E3D. E3D adalah salah satu brand terkenal di dunia 3D printer yang memproduksi part 3D printer untuk kebutuhan upgrade. Dan ini kekurangannya. Kekurangan yang pertama ada di filamen sensornya. Ini salah satu dari kelebihannya tadi gue sebutin. Tapi kenapa sekarang gue bilang kekurangan? Karena ini dia. Ini filamen kalau gue masukin gampang banget macet. Pernah gue mau ganti filamen di tengah-tengah proses printing. Dan itu butuh effort banget sampai si filamen bisa ngelewatin filamen sensor. Apalagi kalau gue lagi pakai flexible filamen. Bisa bengkok-bengkok sebelum ngelewatin si filamen sensor. Masalah yang lainnya dari filamen sensor, ini sebenarnya basicnya filamen sensor itu sama kayak Z-axis limit switch atau X-axis limit switch. Jadi permasalahannya itu karena bagian jalurnya ini terbuat dari bahan kuningan. Kita coba tes aja masukin filamennya. Nah, macetnya ada di posisi ini. Dan karena ruangnya sempit banget dan material dari kuningan, lama-lama bisa tergerus filamennya. Kalian bisa lihat sendiri, ini filamen yang tergerus yang bisa mempengaruhi hasil objek yang akan kita print nanti. Kalau buat gue pribadi sih, filamen sensor ini nggak terlalu kepake ya buat gue, karena gue hampir jarang banget ganti filamen di tengah-tengah proses printing. Selain repot kayak tadi, kita juga nggak bisa mempertahankan temperatur si objek. Malahan nanti antar layer bisa nggak nempel sempurna. Kelemahan selanjutnya ada di kabel extruder ini. Jadi gue sering banget gagal untuk print layer pertama karena objeknya kesenggol dengan kabel ini. Kalau lagi print objek yang kecil-kecil sih mungkin nggak terlalu pengaruh. Tapi kalau lagi print objek yang gede banget, pasti keganggu sama kabel ini. Print area CR10V3 ini luas banget, jadi wajar kalau kabel extrudernya dibikin panjang. Tapi kok nggak kepikiran buat bikin penyangga kabelnya? Ini dia salah satu kelebihan yang sekaligus jadi kekurangannya. Kita lanjut ke bagian extruder. Karena ini direct drive extruder, di mana stepper motor jadi satu kesatuan dengan carrier. Efeknya semua beban itu tertumpu ke 3 roda carrier ini. Jadinya kalau kalian perhatiin dari deket, roda ini udah ada bagian yang kemakan. Ditambah lagi vibrasi dari stepper motor,
yang memungkinkan roda carrier mengalami keausan yang lebih parah. Sekarang gua zoom in dan tunjukin ke kalian bagian roda carrier yang aus. Roda carrier yang kalian lihat di sini udah ngebentuk aluminium profilnya. Jadi efek yang paling kelihatan pada saat proses printing itu terjadi pergeseran layer pada objek. Dari semua kekurangannya, gua udah siapin solusinya. Untuk filamen sensor, kalau kalian mengalami kejadian filamen sensornya suka error, kalian cukup ganjel pakai kertas aja atau pakai apapun itu, yang penting switchnya ini bisa ketahan. Kalau kalian nggak butuh filamen sensor, di sini gue udah siapin hasil 3D print pakai ABS jalur untuk filamen dari roll filamen ke extruder. Ini konsepnya cuma jalur supaya filamennya lancar aja sih. Jadi lubangnya gue gedein dan gue miringin. Jadi nggak ada penggerusan kayak filamen sensor bawaannya. Cus, kita pasang. Untuk filamen sensor bawaannya, kalian tetap harus ganjel pakai kertas. Karena pada saat proses printing, sistem harus tetap ngebaca bahwa ada filamen yang melewati si filamen sensor ini. Karena kalau nggak diganjel, printer akan mendeteksi seolah nggak ada filamen yang melewati sensor. Kalau udah diganjel kertas, sekarang filamen sensornya mau gue tempatin di tempat yang kelihatan rapih, sekaligus ngerapihin kabel filamen sensornya yang sebenarnya kelihatan berantakan banget. Tinggal cabut kabel ekstensinya dan kita buang. Langsung dicolok aja filamen sensornya. Jadi ini asumsinya on terus ya. Kita pasang di sini pakai baut bekas filamen sensor yang aslinya, karena objek 3D print gue tadi jalur filamen sensor cuma pakai 3 baut. Jadi ada lebih satu baut memang gue persiapin buat naruh filamen sensor yang aslinya ini. Untuk kabel ini, gue udah siapin juga. Nah, ini adalah wire chain atau guide buat pelindung kabel. Gua download ini dari website penyedia objek 3D printer, yaitu di Thingiverse. Buat kalian yang mau download, udah gua siapin linknya di description. Kita langsung pasang aja. Oh iya, gue lupa videoin ada satu kekurangan lagi yang menurut gue nggak kalah pentingnya, yaitu bracket Z-axis limit switch. Karena bawaan standarnya itu nggak ada setelannya. Sekalian gue juga mau ganti limit switch yang kayaknya sih ini udah lemah banget, jadi kadang offsetnya suka berubah-berubah.
Jadi tujuan penggantian bracket Z-axis limit switch ini kalau kalian lihat, ini gue sama ratain ya tinggi switchnya. Ini lebih tinggi, yang bikinan gue ini lebih tinggi atau bisa diturunin sekitar 2-3 mm. Jadi jarak antara nozzle dan meja bisa lebih rapat. Kalau pakai bracket yang lama, ini kendor banget setelan mejanya. Jadi pernya udah habis dan bisa berubah-berubah karena pernya terlalu kendor. Gue turunin setelannya atau bracketnya supaya pernya bisa megang kuat si heatbed. Nah, kalian bisa lihat di sini pada saat nozzle udah berada di posisi terbawah, posisi per pada heatbed itu jadi kenceng banget. Beda pada saat gue masih pakai bracket Z limit switch yang aslinya. Itu kelihatan pernya renggang banget. Jadi gue nggak khawatir lagi offsetnya akan berubah-berubah karena pernya udah cukup kuat untuk mendorong heatbed. Jadi itu semua solusinya. Sekarang kita bisa lanjut ke proses printing. Filamen yang mau gue print adalah flexible filament. Bahan dasarnya polyurethane. Jadi ini benar-benar fleksibel, kayak karet. Ini ditarik bisa melar. Kalian gak butuh suhu hot end yang panas banget. Yang penting setting retraction yang pas, dan untuk memudahkan pakai direct drive. Di sini juga temperaturnya yang dibutuhin cuma 190 sampai 210. Gue sih rata-rata pakai 205 sampai 210. Bukannya nggak bisa pakai Bowden, tapi harus pakai speed yang pelan banget kalau pakai Bowden supaya mencegah mampet atau clogging. Oke, kita langsung aja. Nah, ini hasil objek dari flexible filament. Karakternya lentur banget dengan short hardness atau tingkat kekerasan di level 95A.
Beberapa aplikasi dari material fleksibel kayak gini yang sering kalian lihat, salah satu contohnya adalah roda troli supermarket atau bahkan roda troli barang yang digunakan di bidang industri. Jadi nggak usah diragukan lagi durability atau tingkat ketahanannya terhadap chemical. Kenapa ini gue bikin kebalik? Jadi langsung aja sesuai sama judul video gue. Ternyata fleksibel filament ini bisa kita manfaatkan untuk custom stempel. Jadi kalau kalian punya desain sendiri atau baru buka usaha yang membutuhkan stempel, fleksibel filament ini bisa jadi alternatif buat kalian yang nggak sempet ke percetakan atau ada yang mau bayar tapi kalian nggak punya stempel lunas. Nah, bikin aja pakai fleksibel filament ini. Terus harus beli 3D printer dulu cuma buat bikin stempel. Nah, untuk kalian yang udah punya, pastiin 3D printer kalian sudah direct extruder untuk lebih memudahkan print filament fleksibel ini. Untuk kalian yang belum punya, udah banyak kok toko online yang menyediakan jasa print object dan harganya murah banget. Tapi ya kalau kalian kebanyakan desain, ya udah beli aja nggak apa-apa kali. Balik ke teknis desain, stempel ini sih gampang aja. Apapun desain yang kalian punya, hanya butuh di mirror. Khusus untuk ketinggian layernya, gua saranin pakai ketinggian layer di angka 0,15 mm atau lebih halus lagi. Kalau desain gua di sini pakai ketinggian layer 0,15. Kalau desain kalian banyak bagian detailnya, coba aja pakai ketinggian layer 0,1 atau lebih perfect lagi di angka 0,06 mm. Karena nanti objek ini akan kita amplas. Tujuannya supaya proses resurface-nya cepat dan resolusi yang diinginkan juga maksimal. Jadi kalian siapin amplasnya dengan tingkat kekasaran atau grit 400. Dan yang paling utama jangan lupa kalian siapin headstemnya. Di sini gue udah siapin headstemnya dari material ABS. Bebas aja sih untuk desain headstemnya kayak gimana. Jadi langsung aja kita ke proses pengamplasan. Kalian harus pastiin semua permukaannya rata ya. Nah, kalau udah rata kayak gini, kalian bisa langsung tempel ke headstemnya. Jangan lupa juga kalian tandain arahnya supaya nanti nggak kebalik waktu pengaplikasian stempel. Untuk proses penempelannya, kalian siapin aja super glue yang udah umum di pasaran. Kalau semua prosesnya udah selesai, langsung aja kita pakein tinta stempel. Tapi jangan buru-buru, karena tinta stempel ini juga butuh waktu untuk menyerap ke permukaan objek. Ini kelihatannya udah hampir nyerap. Gue coba olesin sedikit lagi. Langsung kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ditekan-tekan dulu supaya permukaannya rata dengan bidang kertas. Nah, kan? Ini masih jelek. Tahan dulu, sabar. Ini kan baru pertama, jadi ada bagian yang belum nyerap. Kita coba oles-oles sekali lagi. Jadi kalian tinggal fokusin aja pada bagian yang belum muncul di permukaan kertas. Gua rasa cukup nih. Cobain lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah masih ada yang bolong-bolong. Tapi gua rasa ini udah cukup banget buat stempel. Bagian yang putus-putus kayak gini tinggal kalian sempurnain aja. Yang penting kalian tahu prosesnya, tinggal ngeratain permukaan stempel dan tunggu beberapa saat supaya tinta nyerap sempurna ke pori-pori stempel. Ini oke banget kalau buat gue sih men. Kalau kalian mau sempurna ya ngeprint aja, nggak usah bikin stempel. Dari semua kekurangan dan kelebihan yang udah gue sebutin, kira-kira worth it gak untuk beli CR10V3? Buat gue sih worth it banget, karena hampir semua kekurangan yang gue sebutin tadi adalah kekurangan minor, yang juga udah gue kasih tahu tadi solusinya. Jadi buat kalian yang mau download part modifikasi kayak gue tadi, udah gue siapin link downloadnya di kolom description. Untuk kelebihannya, yang gue suka dari CR10V3 ya jelas direct extrudernya, yang bisa ngeprint fleksibel filamen kayak gini nih. Bikin kayak gini kan lumayan, ada fungsinya yang nggak sekedar bikin mainan, sekaligus bisa ngembangin kreativitas kalian, barangkali bisa jadi lahan bisnis baru. Udahan sampai sini dulu videonya, tapi tunggu next video gue, karena gue baru banget kepikiran untuk bikin stempel juga, tapi bukan stempel tinta kayak gini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis videonya. Like dan subscribe kalau kalian suka. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.